Komunikasi strategis adalah sebuah aktivitas komunikasi yang direncanakan, kemudian dilakukan, dan terdapat evaluasi setelah tujuan-tujuan kira-kira tercapai. Terdapat riset di awal sebelum terjadi perencanaan maupun setelah implementasi dilakukan. Baiklah, sekian untuk pertemuan kita pada tahap yang pertama kali ini. Saya akan mengajak kawan-kawan untuk lanjut ke topik berikutnya, di mana kita akan lebih banyak belajar tentang apa itu Big Data. Sampai jumpa! Hai, selamat jumpa lagi di kelas Manajemen Komunikasi Strategik. Kali ini kita akan berbicara tentang Big Data, Text Mining, dan Analisis Sentimen. Di dalam pertemuan kita kali ini, ada 3 bagian besar yang akan kita bicarakan. Pertama, Big Data. Kedua, Text Mining. Dan ketiga, analisis sentimen. Dalam ilmu komunikasi, sebenarnya analisis berbasis teks sudah lama dilakukan, antara lain untuk melihat topik-topik tertentu maupun preference penulisan pemberitaan maupun berbagai dokumen yang ada di media cetak, media siber maupun ada di korporat. Analisis isi sebenarnya di dalam ilmu komunikasi telah lama dipelajari dan dipraktekkan, bahkan diaplikasikan untuk aktivitas-aktivitas riset yang profesional. Analisis isi adalah sebuah metode atau teknik penelitian riset komunikasi untuk melihat topik, preferensi, teks yang ada dalam pemberitaan, maupun dokumen-dokumen lain di dalam korporat. Beberapa karakteristik dari analisis isi adalah karena pekerjaannya manual, maka membutuhkan waktu yang lama untuk menganalisis sebuah teks. Beberapa coder diperlukan untuk menghitung reliabilitas dari teks yang dikumpulkan. Namun kelebihannya adalah akurasi di dalam memahami dan interpretasi datanya, karena manusia sendiri telah terlatih untuk menginterpretasi data berdasarkan bahasa yang digunakan. Kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana jika data itu jumlahnya besar, ada di mana-mana dan bergerak dengan sangat cepat. Maka dibutuhkan selain analisis isi yang berteknik manual, ada pula otomasi yang dilakukan oleh mesin learning. Kali ini kita akan berbicara tentang text mining. Di dalam text mining, big data bisa dikumpulkan dalam kurun waktu yang cepat dan dilakukan oleh hanya sedikit orang. Tetapi kelemahannya adalah pada masalah interpretasi, di mana interpretasi manusia masih belum bisa dikalahkan oleh interpretasi mesin. Ada beberapa kata-kata, frasa, maupun interpretasi yang belum bisa secara tepat diinterpretasi oleh mesin. Manusia membutuhkan waktu yang lama untuk belajar berbahasa dan memahaminya. Demikian juga dengan mesin learning. Dia membutuhkan banyak sekali pelatihan untuk membuat dia bisa berpikir seperti manusia. Fokus kita dalam text mining kali ini adalah analisis sentimen. Sentimen yang dimaksud di sini adalah penilaian positif, netral, atau negatif terhadap interpretasi kata, frasa, maupun topik di dalam sebuah tulisan. Implementasi dari analisis sentimen bisa pada pengukuran opini publik, sentimen publik, preferensi orang terhadap sebuah brand, sikap dan emosi di dalam tulisan, maupun berbagai hal yang bisa dikategorikan negatif, netral, maupun positif di dalam sebuah teks. Di dalam pengembangan atau aplikasi implementasi analisis sentimen, ada beberapa hal yang harus menjadi catatan bagi seorang periset. Yang pertama, ketika terdapat homonim dan polisemi di dalam sebuah kalimat atau di dalam sebuah dokumen. Ada kata-kata yang sama ketika diletakkan pada konteks dan kalimat yang berbeda bisa menimbulkan sentimen yang berbeda. Atau sebaliknya, jika ada kata-kata yang berbeda diletakkan pada sebuah kalimat, 2 atau 3 kata itu ternyata memiliki makna yang sama. Hal semacam ini lazim terjadi di dalam machine learning maupun analisis sentimen yang menggunakan otomasi. Untuk mengatasinya tentu mesin ini membutuhkan banyak sekali pembelajaran agar bisa akurat seperti interpretasi manusia. Pada bagian kedua, sarkasme. Kadang-kadang mesin learning bisa melakukan kesalahan ketika dia mengenali sebuah kalimat.
Kalimat ini berbentuk sarkasme. Artinya, kemungkinan maksudnya positif tapi sebenarnya negatif, atau maksudnya negatif sebenarnya positif. Ketika mesin salah mengenali sebuah kalimat sebagai sarkasme atau bukan, maka dia akan melakukan kesalahan dalam mengkategorikan kalimat itu bersentimen positif, netral, maupun negatif. Jika sebuah mesin melakukan kesalahan ini berulang-ulang dalam jumlah sampel yang besar, maka hasil output dari analisis sentimen bisa juga salah. Kesalahan pengambilan analisis sentimen bisa membawa kesalahan pada keputusan yang harus dilakukan oleh sebuah korporat, dan hasilnya bisa sangat fatal jika seharusnya sebuah analisis menghasilkan secara keseluruhan sentimennya positif, tapi mesin mengatakan negatif, maka kemungkinan decision yang diambil juga tidak bisa tepat seperti data yang sesungguhnya. Yang ketiga, ada juga kata-kata atau kalimat yang tidak mengandung kata sentimen positif, negatif, atau netral yang terdapat dalam library machine learning. Di situ mesin bisa tidak mengenali bahwa kalimat tersebut mengandung sebuah sentimen dan meniadakannya saja. Sama seperti pada potensi pengembangan analisis sentimen yang lainnya, kalimat-kalimat atau kata-kata yang tidak ada di dalam library machine learning harus diteliti kembali sehingga kita bisa melakukan revisi pada library machine learning. Gunanya adalah sama seperti nomor 1, 2. Di nomor 3, ketika kita memperbaiki library, kita memperbaiki cara pembelajaran machine learning, maka analisis teks yang dilakukan secara otomatis bisa menghasilkan sebuah interpretasi yang akurat, sama seperti interpretasi manusia. Demikian perjumpaan kita kali ini. Kita akan bertemu lagi di dalam simulasi yang jauh lebih praktis tentang apa itu yang dimaksud dengan analisis sentimen berdasarkan aplikasi yang akan kami gunakan. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Salam!